Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat saja. Hari ini kita akan mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang hidup sederhana dan ikhlas ya. Kemarin kita belajar tentang menghargai pendapat, dan hari ini kita akan mengenal tentang apa itu hidup sederhana dan apa itu ikhlas. Masih ingat apa arti sederhana? Kita baca. Hidup sederhana ya, artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Berlebih-lebihan artinya apa sih? Tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlalu hemat atau biasa disebut pelit ya. Tapi jangan. Hidup sederhana bukan berarti harus hidup miskin atau tidak punya apa-apa. Contohnya sederhana, misalnya 1. Berpenampilan yang wajar. 2. Tidak memilih-milih makanan, belanja sesuai kebutuhan, dan masih banyak contoh lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagai suri tauladan kita mencontohkan hidup sederhana, misalnya 1. Beliau tidur beralaskan tikar saja. Kalau beliau bangun tidur, makan, akan terlihat bekas tikar pipi beliau bergarit atau genteng. Kita bisa dengar Rasulullah sering berpuasa apabila tidak memiliki makanan. Masya Allah, coba lihat, makanan di rumahnya tidak ada, Rasul pun berpuasa. Dan yang ketiga, rumah Rasulullah pun tidak mewah seperti kita dan tidak banyak perabot-perabot yang mewah. Itu sedikit gambaran kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi contoh kesederhanaan beliau. Semoga kita bisa dapat mencontohkannya ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini paham ya? Dan ada yang ditanyakan tidak? Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya apa sih keuntungan hidup sederhana? Ada yang tahu tidak ya? Yuk, acungkan tangannya. Siapa? Up your hand. Ada yang tahu tidak? Kalau ada yang tahu, mari kita bahas. Manfaatnya adalah yang pertama, mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah. 2. Mampu melawan godaan setan untuk berlaku boros atau berlebih-lebihan. Dan 3. Menjadikan kita rendah hati dan disukai banyak orang. Yang keempat, tidak akan ditimpa penyakit, resah, gelisah. Dan yang kelima, merasa cukup ya apabila kita dikasih rezeki. Nah, kita simak pembahasan berikutnya. Oke. Di sini Bapak rasa kalian sudah paham ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu sikap ikhlas. Nah, ikhlas adalah melakukan segala kebaikan semata untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari ikhlas yaitu riya,
Ria itu adalah melakukan sesuatu perbuatan supaya mendapatkan pujian dari orang lain, bahkan ingin diberi balasan. Dan ikhlas dan ria itu adanya di mana? Di dalam hati. Misal, kamu melakukan sholat dengan bagus dan tertib, perbuatanmu ini bisa menjadi ikhlas jika memang kamu melaksanakan sholat karena menjalankan perintah Allah. Tapi akan berubah menjadi ria jika dalam hatimu bersifat rasa supaya disebut anak solih, supaya dipuji guru, supaya mendapat nilai bagus, maka ria itu akan merubah nilai ibadah kita. Nah, Masya Allah, kita catat ciri-ciri orang yang ikhlas: beramal dengan sungguh-sungguh, rajin dan tekun beramal karena Allah, tidak memermerkan amalnya, dan yang keempat, tidak mengungkit-ungkit perbuatan baiknya, dan tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas, baik sekolah, rumah, maupun dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis di atas berarti sungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Maka kalau niat kita baik, maka tujuannya pun akan baik. Kalau kita ikhlas, maka kita pun akan ikhlas. Nah, itu. Paham ya anak-anak sampai di sini? Ada yang masih ditanyakan? Kalau begitu kita Bapak tutup. Semoga Allah memberikan ilmu dan hikmah supaya kita dapat menjadi orang yang ikhlas, sederhana seperti Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, dan apabila ada salah kata, akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.